Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji dan Ibu dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan saya Herina Dwi Kristiana, mahasiswa MBA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Faktor-faktor penentu niat membeli ulang petani padi pada pasar input usaha tani padi di Indonesia. Dan ini dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Suci Paramitasari Cahyani MM IPM. Latar belakang dari penelitian tesis saya yaitu pertama pentingnya pasar input padi di Indonesia, di mana Indonesia merupakan produsen padi terbesar ketiga di dunia dan juga terbesar di ASEAN. Nah, kemudian beras dikonsumsi mayoritas rumah tangga sekitar 92,4 kg per kapita per tahun, di mana nilai pasar pupuk dan pestisida diproyeksikan terus meningkat sepanjang 2018 hingga 2031. Ini menunjukkan bahwa pasar input pertanian memiliki peluang yang sangat besar. Oke, pada segmen pupuk, PT Pupuk Indonesia masih mendominasi ya, bersaing dengan pemain multinasional dan juga nasional seperti Jara dan Saprotan. Juga untuk segmen pestisida, pemain premium seperti Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, FMC, dan juga Nufarm. Sedangkan pemain untuk yang lokal generik yaitu DGW dan Agricon. Ketika produk makin mirip, diferensiasi bergeser pada kualitas layanan, relasional, serta penjual. Oke, kemudian latar belakang selanjutnya adalah peran strategis staf penjual, di mana staf penjual menghubungkan perusahaan, kemudian distributor, pengecer, dan petani secara langsung di lapangan. Kemudian juga untuk pendampingan teknis, petani membutuhkan panduan aktivitas aplikasi, kemudian juga dosis, waktu penanganan, dan solusi kendala budidaya padi. Dan juga untuk modal relasional, pergantian staf penjual berpotensi menghilangkan modal relasional yang sudah terbangun dengan petani. Oke, kemudian kesenjangan penelitian dan landasan teori ya dari tesis saya. Pertama untuk kesenjangannya adalah penelitian sebelumnya lebih banyak pada konteks peternakan dan non pertanian. Kemudian mekanisme kepuasan dan kegembiraan petani padi ternyata masih belum banyak diuji secara empiris. Kemudian pada peran keahlian staf penjual memerlukan pengujian ulang, ini berdasarkan dari jurnal Cahyani et al. 2022. Penelitian ini merupakan replikasi kontekstual pada pasar input padi di Indonesia. Nah, sedangkan untuk landasan teori yang saya gunakan adalah menggunakan komitmen dan trust teori dari Morga dan Han tahun 1994, di mana kepercayaan dan komitmen adalah fondasi loyalitas hubungan jangka panjang. Jadi kualitas layanan relasional staf penjual membentuk kepuasan, kemudian kegembiraan, dan niat membeli ulang petani padi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, di mana di sini kesenjangan penelitian adalah fokus sebelumnya banyakkan lebih peternakan dan juga non pertanian. Kemudian kita menggunakan landasan teori adalah komitmen trust dari Han sebagai kerangka penelitian. Dan ini juga replikasi dari kontekstual pasar input padi, seperti itu. Jadi alur ini menunjukkan bagaimana identifikasi kesenjangan penelitian mengarah pada landasan teoris yang digunakan, lalu diterjemahkan menjadi penelitian sebagai replikasi kontekstual pada pasar input padi di Indonesia. Oke, kemudian untuk rumusan masalah dan variabel penelitian yang saya gunakan di sini, di mana untuk yang antecedent adalah menggunakan kenyamanan pelanggan ya, KNP, kemudian afeksi staf penjual, kemudian keahlian staf penjual, di mana untuk mediatornya dia menggunakan kepuasan pelanggan dan juga kegembiraan pelanggan, dan dependennya adalah di mana nanti niat membeli ulang dari petani padi. Oke, kemudian apa sih pertanyaan ya untuk tesis saya ini? Pertama adalah apakah kenyamanan pelanggan, kemudian afeksi staf penjual, dan keahlian staf penjual berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan? Kemudian apakah kenyamanan pelanggan, kemudian afeksi staf penjual, dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap kegembiraan pelanggan? Kemudian apakah kepuasan pelanggan dan kegembiraan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat membeli ulang? Kemudian apakah kepuasan pelanggan dan atau kegembiraan memediasi pengaruh anteseden terhadap niat membeli ulang? Kemudian tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh langsung kenyamanan pelanggan atau afeksi staf penjual atau keahlian staf penjual terhadap kepuasan pelanggan dan juga kegembiraan. Kemudian menguji pengaruh kepuasan pelanggan dan kegembiraan pelanggan terhadap niat membeli ulang. Dan juga tujuan terakhir adalah menguji peran mediasi kepuasan pelanggan dan kegembiraan pelanggan. Kemudian manfaatnya apa sih dari penelitian tesis saya? Secara teoritis memperkaya literatur pemasaran pastinya, seperti agribisnis padi, menguji relevansi komitmen trust teori pada B2B agribisnis. Nah, secara praktis ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk memetakan dasar strategi layanan lapang seperti SOP kunjungan petani serta rekrutmen dan retensi staf penjual.
Kemudian lingkup penelitian yang saya gunakan, ya petani padi pelanggan aktif perusahaan ya, di mana pupuk atau pestisida yang pernah berinteraksi dengan staf penjual minimum 2 musim tanam. Kemudian desain dan instrumen yang saya gunakan adalah deskriptif, explanatory, kuantitatif, cross-sectional, menggunakan kuesioner Google juga, ada 20 item menggunakan skala Likert 5 poin, di mana yang dari nomor 1 adalah yang paling tidak setuju dan 5 adalah paling setuju. Periode yang digunakan untuk penelitian adalah 26 April sampai 3 Mei 2026. Di mana menggunakan sampel 300 responden dan tersebar di 13 provinsi sentra padi di Indonesia. Oke, kemudian variabel penelitian dan landasan teori ya, di sini ada 6, di mana untuk yang keinginan pelanggan dengan kode KNP ada 5 indikator ya, dan itu juga mengacu pada Berry et al. Dan juga Shahlani et al. Kemudian untuk yang kedua adalah afeksi staf penjual dengan kode ASP, ada 3 indikator yang digunakan dalam penelitian, di mana ini mengacu pada para Suraman et al. Dan juga Shahlani et al. Kemudian keahlian staf penjual KSP, ada 3 indikator dengan acuan literatur Wets et al. Dan dengan Shahlani et al. Kemudian ada kepuasan pelanggan dengan kode KPP. Ada 3 indikator mengacu pada Oliver dan juga Shahlani. Kemudian ada kegembiraan pelanggan KGP, ada 3 indikator mengacu juga pada Oliver dan juga Shahlani juga. Dan terakhir adalah niat membeli ulang dengan kode NMU, ada 3 indikator. Ini mengacu pada Dik dan Basu dan juga Shahlani et al. Ya, di mana kerangka teori utama yang digunakan adalah Commitment and Trust Theory by Han, bahwa kualitas layanan relasional staf penjual memperkuat evaluasi dan ikatan petani terhadap perusahaan input padi. Oke. Untuk definisi operasional variabel ya, di sini ada kenyamanan pelanggan. Definisinya adalah tingkat kenyamanan, kemudahan berkomunikasi dan hubungan baik petani dengan staf penjual pupuk atau pestisida. Kemudian untuk afeksi staf penjual, perhatian, kemudian ketulusan, kepedulian dari staf penjual terhadap petani. Sedangkan keahlian staf penjual adalah terkait kemampuan staf penjual memberikan arahan dan juga pengetahuan teknis kepada petani. Kemudian kepuasan pelanggan adalah apa sih evaluasi positif ya dari petani ketika dia menerima layanan dari staf penjual tersebut. Kemudian untuk kegambaran pelanggan, perasaan positif yang lebih kuat, jadi melebihi dari kata puas dari petani ketika dia bertemu dan berinteraksi dengan staf penjual. Kemudian yang niat membeli ulang adalah keinginan kembali membeli input dari petani dan mempertahankan hubungan dan juga meningkatkan pembelian pada musim tanam berikutnya. Untuk hipotesis dan kerangka penelitian ya, untuk H1 sampai H8 merupakan hipotesis langsung ya, kemudian dari H9 sampai H10 merupakan hipotesis secara mediasi. Ya, dari situ model dikembangkan dari Shahlani et al. Tahun 2022 ya, dan diperkuat oleh Commitment Trust Theory. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kenyamanan pelanggan, efektif staf penjual, keahlian staf penjual itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan juga kegembiraan pelanggan ya. Kemudian untuk yang kepuasan pelanggan juga kegembiraan pelanggan itu juga berpengaruh positif untuk niat membeli ulang NM. Seperti itu. Oke, untuk metode penelitian dan analisis data, ya di sini ya populasi sampel yang saya gunakan itu ada 300 petani padi ya, di mana pasti menggunakan untuk Google Form ya, ada 20 item indikator, saya lihat 5 poin. Distribusi sampel per provinsi itu ada dari Jawa Timur 40%, kemudian Jawa Tengah itu ada 24%, Jawa Barat 12,7%, untuk provinsi lainnya 8,3%. Yang untuk alat analisanya menggunakan PLSM dan dengan Smart PLS, tahapan analisisnya itu pasti ya menggunakan statistik deskriptif responden, kemudian juga ada evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan pastinya ada pengujian hipotesis dan juga pengujian efek mediasi ya. Untuk kriteria evaluasi model di sini bisa terlihat di layar ya. Di sini ada outer loading, ada FVI, kurang dari alpha, ada CR, RMR, NFV, p-value dan juga tes statistik. Oke, untuk profil responden di sini 94% itu adalah laki-laki, kemudian 50,7% itu sudah lebih dari 5 tahun ya berhubungan dengan staf penjual di lapangan. Kemudian ada 73,3% dari responden itu mereka membeli benih sekaligus pupuk dan pestisida ya. Kemudian ada 58,7% di mana rata-rata itu mereka berhubungan dengan staf penjual dari perusahaan Corteva. Seperti itu. Kemudian untuk statistik deskriptif variabel ya di sini di mana seluruh variabel itu pada kategori tinggi, di mana itu mengindikasikan ya persepsi positif petani terhadap
kualitas layanan relasional ya dari staf penjual dan niat membeli ulang. Oke, kemudian untuk evaluasi melalui pengukuran ya, di sini seluruh auto loading ya, baik FI, Crown Batch Alpha itu validitas konvergen dan reliabilitas kontrak itu semuanya terpenuhi. Oke, kemudian untuk evaluasi modal struktural ya, di sini baik SRMR jenuh, kemudian untuk modal fit ya, SRMR jenuh, SRMR estimasi dan NFI itu statusnya baik semuanya. Kemudian untuk RS Square ya, baik KPP, KGB dan NMU itu dari kuat dan juga sampai moderate kuat. Ya, kemudian untuk apa sih ukuran efektif dan juga prediktifnya ya, di mana jalur dengan efek terbesar itu adalah KPP ya, kepuasan pelanggan ya, itu berpengaruh positif terhadap niat membeli ulang ya, menjadikan kepuasan sebagai penentu utama niat membeli ulang ya. Kemudian untuk seluruh nilai FIV itu tidak ada multikulinaritas ya, untuk nilai Q prediknya tuh untuk kepuasan pelanggan, kegeberan pelanggan dan juga niat membeli ulang tuh seluruhnya lebih dari 0, maka model memiliki relevansi prediktif yang memadai. Oke, kemudian untuk hasil ini ya, tadi hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dari hipotesis H1 sampai H8 ya, semuanya diterima, di mana ASP atau afeksi staf penjual itu merupakan prediktor yang terkuat untuk memunculkan untuk kepuasan pelanggan. KPP atau kepuasan pelanggan adalah determinan yang terkuat untuk niat membeli ulang. Oke, kemudian untuk hasil ini ya, pengujian hipotesis untuk efek mediasi dari H9 sampai H10C, di mana tuh seluruh hipotesis itu juga diterima. Untuk jalur mediasi terkuat itu adalah ini ya, afektif staf penjual berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan tuh mendorong petani untuk niat membeli ulang. Nah, ini kesimpulannya sangat penting sekali ya, Bapak Ibu semuanya, di mana semua hipotesis itu diterima, seluruh jalur menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, di mana afeksi staf penjual adalah prediktor terkuat untuk membuat kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan itu adalah determinan terkuat untuk mendorong petani untuk membeli ulang, seperti itu. Dan di sini temuan baru yang dilakukan dalam penelitian ini itu dibandingkan dengan Shalani et al. Ya, di mana untuk keahlian staf penjual itu ternyata dia berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian keahlian staf penjual itu berpengaruh positif terhadap kegembiraan pelanggan, dan kegembiraan pelanggan itu mendorong petani untuk membeli ulang ya. Terbukti signifikan pada konteks padi. Nah, ini berbeda dari temuan pada industri input dan peternakan unggas, di mana keahlian staf penjual itu tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, baik dan juga kegembiraan pelanggan seperti itu, dan juga kegembiraan pelanggan itu juga tidak signifikan terhadap niat membeli ulang, ya kayak gitu. Kemudian untuk konfirmasi teoritis, komitmen trust dan ini ya teori dari Morgan dan Hahn ternyata terbukti sangat relevan ya Bapak Ibu semuanya pada hubungan B2B pasar input pada Indonesia. Jadi petani itu ternyata sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang baik ya dengan staf penjual di lapangan, bukan hanya sekedar untuk benefit dari produk tersebut. Dan pastinya dari penelitian itu memiliki keterbatasan ya. Pertama adalah ini masih hanya wilayah di Indonesia yang masih general saja, dan kemarin memang untuk rata-rata petani yang digunakan adalah dengan bantuan dari petugas Korteva, makanya dari Korteva masih sangat banyak, dan juga ini masih menggunakan cross sectional ya, masih dalam satu waktu. Kemudian untuk sarannya apa ya untuk penelitian kedepannya adalah harapannya ini bisa dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara berkembang juga ya, akhirnya ini datanya lebih diversifikasi. Kemudian longitudinal juga perlu digunakan ya, jadi untuk bisa menangkap dinamika sepanjang musim tanam seperti itu. Kemudian untuk implikasi manajerialnya adalah ya, pertama perlu memperkuat untuk kompetensi terhadap staf penjual, supaya nanti dia bisa meningkatkan dari empati, kemudian juga memahami dan juga menjaga hubungan baik dengan petani, serta pastinya dari perusahaan sendiri itu dia bisa melakukan investasi modal relasional ya terhadap staf penjual mereka masing-masing, seperti itu. Oke, demikian adalah penelitian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan pasti saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya Prof. Suci, dan juga Bapak Ibu penguji semuanya, serta baik pihak yang sudah mendukung penelitian ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.